Ini jujur ya, terlepas dari brand Mills dan Warix kan sebagai salah satu sepuh KJTI, menurut lu antara Mills sama Warix itu sebenarnya jersey-nya bagusan yang mana? Bagusannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV, dan kali ini gue mau review jersey tapi nggak sendiri, barengan sama salah satu senior di dunia perjersian yang udah malang melintang dan khusus ngoleksi jersey tim nasional Indonesia. Oh iya, Mas Budi, udah nggak perlu dikenalin lagi ya, karena pasti semua orang udah tahu nih. Kalau misalkan gue kenalin lagi, lu pasti kebangetan coy, karena nggak tahu. Oke, jadi waktu itu kan pas gue masih kuliah di Thailand, lu sempet nitip gue sempat nitip jersey tim nasional Indonesia yang nggak jadi rilis ya waktu itu ya? Ya, nggak ada kontrak secara resmi, jadi cuma dipakai trial buat U16 sama U19 gitu. Oke, langsung sebut merek nggak apa ya? Ya nggak apa-apa lah, kan emang ada mereknya dia. Iya, jadi mereknya itu Warix, dan memang ternyata nggak sempat dirilis, tapi ya sempat diakui secara statement resmi ya dari PSSI. Jadi dari PSSI-nya nggak sempat bikin di situsnya bahwa itu aparel timnas, cuman sempat dipakai aja. Oh, yang trial itu ya? Ya, sama U16 sama U19. Jadi kalau kayak zaman dulu tuh kayak ketika kita pakai Adidas pas latihan atau training atau trial gitu, kita pakai sportif, pakai spek itu kayak gitu. Jadi secara urutan sebenarnya kayak dilewatin, cuma secara sejarah emang ada. Tapi masalahnya secara resminya tidak di apa istilahnya, kayak kalau transfer pemain itu kalau belum fix kan, kalau belum resmi dari halaman situs resminya sama PSSI nggak sampai ke situ. Tapi masalahnya produknya udah dijual. Nah, jadi ada yang versi player issue sama yang replika kalau nggak salah ya. Yang replika tuh pernah sempat beredar juga ya? Ya, kalau replika banyak di Indonesia beredar. Cuman kalau yang PI-nya itu di Indonesia mungkin nggak banyak. Maksudnya hampir bisa dihitung nggak sampai 5. Dan kenapa gue nitip ke Thailand, karena gue bilang di sini udah nggak dijual, jadi nggak dijual sama sekali yang PI-nya di sini. Ya betul, jadi di Thailand itu masih dijual, dan kemarin sih pas gue lihat tuh sedikit ya, jadi entah memang dijualnya banyak, maksudnya banyak yang beli di Thailand, atau memang stoknya dikit. Tapi yang pasti udah gue amankan buat lo. Jersey-nya box set, player issue. Jadi ini mungkin serah terima dulu ya, udah di tangan KJTI, udah aman. Jadi bagian dari sejarah timnas Indonesia, bisa nggak sih? Sejarah bisa dibilang, kalau sejarah ya bisa dibilang seperti itu. Cuman kalau untuk dibilang secara resmi itu jadi aparel, nggak bisa. Karena seperti gue bilang tadi, kayak transfer aja harus situs resminya yang mengumumkan bahwa itu bekerja sama dengan ini. Soalnya sementara waktu itu hanya satu pihak yang mengklaim bahwa aparelnya jadi aparel timnas, tapi nggak istilahnya bertepuk sebelah tangan lah. Aduh, kayak cinta aja. Jadi nggak cuma cinta lu ke cewek lu, tapi aparel juga bisa ya? Apa ya, kalau dari box mungkin ini emang udah ngegambarin isinya ya, karena kalau nggak salah waktu itu gue juga pernah ikut pas launching dari Warix Indonesianya, dan waktu itu PI-nya belum dapat kayak gini, belum dapat seboxnya, jadi cuman jersey-nya aja. Dan boxnya ini kalau nggak salah ya punya paling cuman Bang Bes, gua nggak tahu ada lagi nggak. Cuman yang versi ini karena nggak dijual di sini, jadi harus ke Thailand kalau lu mau dapet ini. Iya, betul, lo harus jauh-jauh ke Thailand. Nah, ini unik sih, di sini peta-peta Indonesia ada di sini watermarknya banyak di sini. Iya. Ada logo ini timnas Warix. Terus jersey tim nasional sepak bola Indonesia 2020. Ntar, berarti ini tahunnya sama kayak tahun yang di boxnya Mills ya? Ya, di aparel resmi yang akhirnya diumumin sama PSSI kan emang ini. Jadi gue bawa nih. Nah, berarti ini kan Indonesia National Team Jersey 2020. Iya.
Berarti vlog gue ini review jersey derby Indonesia nih antara Warix sama Mills. Kalian tim Warix atau tim Mills? Derby ASEAN dong, kan Thailand sama Indonesia. Derby ASEAN antara aparel Indonesia lawan aparel Thailand. Kalian tim mana? Tim Warix atau tim Mills? Komen di bawah. Terus kalau dia ngelanjutin ini ya, kalau ini kan dia lebih watermarknya nggak kelihatan ya, kalau Mills kan dia lebih kelihatan kalau karena cahaya dan emang warna emas. Tapi kalau ini emang kelihatan dop gitu, jadi kelihatan lah si pulau-pulau di Indonesia-nya itu kelihatan sama ada logo Garuda-nya di sini. Terus mukanya gini ya? Mukanya iya itu dia. Ada tulisannya sih, tulisannya dia di sini. Gue buka ya. Oh gini. Gue nggak punya jersey timnas Mills soalnya. Ini jersey tim nasional sepak bola Indonesia 2020. Terus ini ada filosofi sini lebih penjelasan kayak geografi Indonesia ada di pulau Samudra Pasifik dengan luas segini gitu tanya gitu. Dan jersey-nya di sini. Nah, sementara yang itu kan polos ya? Ya, dari awal memang gak ada tulisan, cuman dia ada sertifikat nasional. Ketua umumnya. Yang sekarang ya? Ya, yang sekarang. Oke. Terus bagian dalamnya langsung jersey gini ya? Ya, sama sih langsung. Biasanya ada petunjuk pencucian, cuman kayaknya udah gue copot deh. Oke. Kita mau buka nih. Nah, sebelumnya kenapa gue minta Mas Rudi bawa jersey yang away? Ini karena bahannya sama ya, maksudnya dalam artian mereka juga pakai bahan jacquard yang ada pulau-pulau Indonesianya kan. Ya, jadi menurut gua lebih gampang buat dibandingin. Ini. Nah, jadi ini adalah jersey yang away ini player issue juga kan? Iya, itu player issue. Player issue kita adu dengan nggak diadu sih, ntar gue dimarahin. Kita lihat, kita bandingkan dengan jersey home yang Warix. Jadi pertama mungkin dari apa tuh? Kerah kali ya, kerah dulu ya. Kalau kerah, menurut lu ini gimana kerahnya? Kalau menurut gue ini kerahnya biasa aja, cuman kalau dari segi kerah gue bilang masih mending Mills. Maksudnya secara kerah nggak terlalu polos. Kecuali kalau waktu itu emang di desainnya ya kayak Thailand lah, waktu itu Thailand sempat bikin kerah yang agak unik. Kalau ini kerahnya bisa dibilang B aja sih. Ini sebenarnya yang itu kerahnya agak lebih mengikuti apa yang dibawa jersey. Ini kan retro ya, jadi kerahnya. Oh, ini konsepnya retro berarti? Ya. Karena ini garis tengah ini kan agak ke retro gitu. Oh, tapi sebenarnya kalau kerah gini sih emang gue setuju sih, biasa sih, karena gue kan kebetulan beli jersey timnas Myanmar tuh. Secara looks dari jauh sama, jadi ya sama kayak timnas Myanmar sebenarnya. Cuman bedanya Myanmar nggak pakai pulau Indonesia aja. Ya, polos ya. Lebih polos. Iya, gitu. Nah, kalau Jakarta nanti nih, kalau menarik banget nih. Tapi kalau logonya dulu deh. Gue selalu kebiasaan kalau review jersey dari logo. Itu TPU kan? Iya. TPU yang tebel gitu. Nah, kalau ini TPU juga, cuman dia lebih ke model apa ya? Plastik sol ya. Kalau dari segi keawetannya kayaknya lebih awet ini deh. Nggak lepas. Ya kalau nggak lepas sih nggak. Sebenarnya kalau masalah Mills waktu itu sempat lepas itu gua dapat cerita ya, emang karena diburu-buru waktu sih. Jadi pertandingan hari apa yang tadinya harusnya 3 kali press, depan 2 kali, belakang sama pas belakang sekali, nah itu harusnya 3 kali press, waktu itu cuma press sekali doang karena emang butuhnya cepat waktu itu. Jadi emang ada tekniknya juga yang press ya? Ya, ngepressnya gitu ya. Makanya di semua yang dijual kagak pernah sampai yang lepas kan, tapi pas match bisa lepas ya. Paham. Karena seperti biasa timnas kita suka sesuatu yang cepat. Oke. Logo aparel. Ini apa sih, kayak plastik sama ya? Sama, itu TPU juga, TPU sama sebelahnya kayak sebelahnya. Ini juga TPU, cuman dia lebih tebel apa ya, model TPU-nya agak lebih beda sih. Cuman nanti pada saat sering dipakai akan sama sih. Warna emas ini akan jadi musam, biasanya jadi coklat ya. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Oh, baru tahu. Sangat bisa. Kalau Nemsa Timnas Indonesia 2018 tuh paling banyak yang dia berubah dari emas jadi coklat, jadi apa ya, kayak hitam gitu. Oh. Sayang juga kalau emas berarti ya? Iya, kalau dari desain
kelihatan. Ini kan ngangkat ke retro ya kalau dipakai ya. Kalau ini emang polos mungkin lebih, kalau kelihatan dari jauh polos ya. Jadi kayak itu tadi kayak timnas Myanmar ya. Kalau kalian lihat detailnya, nah itu baru kelihatan. Nah, detail ini maksudnya kainnya. Ya, jakartnya baru kelihatan kan. Nah, ini menurut lu jakartnya Warix ini gimana dibandingkan sama jersey yang Mills? Nggak tahu, lebih karena pewarnaannya ya, warna putih sama merah jadi kelihatan banget di merah. Cuman dari segi bahan emang beda. Si Warwick ini menang karena dia lebih elastis ya, dia nggak pakai bahan apa tapi dia lebih elastis, dan jakartnya tuh lebih timbul di posisi si polos sama yang tekstur tipis tebelnya itu lebih kelihatan daripada ini. Ini jujur ya terlepas dari brand Mills dan Warix kan sebagai salah satu sepuh KJTI, menurut lu antara Mills sama Warix itu sebenarnya jersey-nya bagusan yang mana? Bagusannya mana? Dalam segi apa nih? Itu kalau dari desain gue lebih suka ini. Ini. Cuman kalau dari bentuk Zakart, keberanian Zakart sama bahan gue lebih seneng Warwick. Tapi kalau dari desain dan eksekusi gue lebih suka Mills. Berarti sebenarnya salah satu sebenarnya antara apel tersebut juga ada plus minusnya ya? Ada plus minus. Setiap apelnya punya plus minus. Sebenarnya ini kan kalau kita lihat dari jauh sama kayak Nike terakhir. Cuman karena merah yang dibawa Nike terakhir itu adalah merah yang paling merah yang pernah dipunyai timnas, jadi dia kelihatan emasnya itu menonjol banget, jadi kelihatan elegannya, kelihatan banget. Cuman kalau ini, kalau dari jauh kelihatan ya merahnya kayak pink, ya merah aja gitu. Bentar. Kalau yang Nike kan polos ya, Nike polos. Ini kan pakai gambar pulau ya kan, terus pulaunya juga tercerai-berai. Kalau ini kan juga pakai pulau nih, ini kan pulaunya tercerai-berai. Apakah mengindikasikan Indonesia tercerai-berai itu maksudnya gimana ya? Enggak, itu sebenarnya itu cuman kayak karena kalau kita dibikin apa ya? Kalau gue ya sebagai seorang desainer, gue bikin umpamanya utuh nih Indonesia dari Sabang sampai Merauke di sini. Terus dalam posisi kita mau nyebarin dia ke semua badan ya, itu akan lucu. Jadi akan di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Itu akan lebih rame dan lebih aneh. Jadi kayak pulaunya ada di sebelah sini ada, di sini ada. Terus kalau dibikin terlalu besar pun nggak akan mencakup semua pulau. Jadi ini emang eksekusi terakhir tuh emang paling bagus kalau kepulauan yang dimiliki Indonesia kan banyak, jadi eksekusinya ya emang paling bagus disebar. Beda sama Thailand yang jersey home-nya pas tahun ini juga kan pakai peta Thailand tuh. Cuman kan karena peta Thailand itu utuh satu gini kan, cuman satu bagian. Ya udah itu bisa dieksekusi kayak gitu. Kalau Indonesia kan dia lebar. Lihat replikanya ini deh, gua nggak bawa sih. Replikanya ini kan dia posisinya kan Sabang sampai Merauke di sini nih. Sabang sampai Merauke. Nah kalau dia eksekusinya di sini Sabang sampai Merauke, di sini Sabang Merauke, itu akan lucu banget ya, Mas. Iya sih. Karena apa sih kalau di situ melebar ya? Karena kan dia tinggi gitu ya. Dia tinggi dan dia bisa mewakili garis diagonalnya dari sini ke sini kan. Jadi kalau orang lihat kayak garis diagonal, tapi padahal itu peta Thailand. Kalau Indonesia emang eksekusi paling bagusnya emang disebar sih, bukan masalah stripe-stripe atau bukan. Padahal kalau jackpot itu kan emang kainnya kan potongannya emang gimana ya, kayak nggak bisa sama persis kan satu sama lainnya kan. Karena cetakan dari kainnya kan. Karena dia dicetak lebar terus dipotong-potong kan, itu nggak bisa sama persis. Itu yang ngebedain sama kain biasa. Dan kalau yang di Warwick ini kan dia sampai kerahnya juga pakai kain yang sama. Itu sih yang agak gua nggak suka, karena semuanya itu istilahnya satu kain satu bahan gitu. Harusnya mungkin modern gitu ya. Gue lebih suka kalau ini, mungkin kalau di secara desain kalau dia mau agak lebih mendingan sih kayak timnas Thailand, paling nggak pakai yang model-model kerah timnas Thailand tuh lucu-lucu sebenarnya. Tapi kalau Thailand sih emang banyak kan kerah polos ya. Kerah kayak polo gitu kan. Gue riset sendiri emang kayaknya hampir setengah klub Thailand tuh pakai polo semua. Gue pernah pas awal-awal Warwick ngeluarin ini kan, gue ada temen di Thailand, dia udah tahu desainnya dari awal, dari pas sebelum keluar jebret desainnya, sebelum di launchingin itu gue udah tahu tuh desainnya. Temen gue juga bilang itu kelihatan polos banget, dan kerahnya itu pas dia lihat, wah kerahnya tuh ya gitu aja, B aja gitu. Jadi secara desain kalau lo lihat dari jauh ya kan cuma seperti ini. Cuman kalau lo dari dekat
Zakartnya akan lebih kelihatan daripada Mills. Tapi kalau dari jauh desainnya lebih bagusan Mills. Oke, jadi sebenarnya nggak ada aparel yang lebih unggul atau satu sama lain tuh punya apa ya, punya keuntungan atau punya inilah, punya triknya sendiri-sendiri untuk membuat sebuah jersey jadi lebih menarik. Dan emang menurut gua antara jersey atau aparel Thailand dan aparel Indonesia itu sebenarnya 11-12. Jadi yang gua lihat selama gua kuliah Thailand tuh sebenarnya kita bisa bersaing, tinggal kuat-kuatan aja kayak mentalnya untuk go internasional. Karena kalau Thailand kan sekarang kan kayak misalkan FBT pernah di Kamboja, Warik sekarang di Myanmar, sama di mana ya? Kalau nggak salah di Laos Ya. Iya, atau Grand Sport juga gitu kan. Tinggal Indonesia aja nih yang berani go internasional atau enggak gitu kan. Tapi kalau Mills juga udah sampai ke Inggris kan, sampai ke Tranmere Rovers. Dan di sana desain yang emang bagus sih, desain yang di itu kalau nggak salah penjualannya bagus banget Mills di sana. Hampir tiap PO selalu habis. Ini udah PO keberapa itu dan selalu habis. Keren juga ya. Selalu habis. Jadi pengen. Kira-kira kemarin habis ketemu Pak Ahu, habis ketemu Fajar, cerita-cerita ya. Emang kayaknya lebih bagus pangsa pasar di sana. Cuman untuk regulasi banyak yang harus dipenuhi untuk bisa go internasional, apalagi ke Eropa. Itu syaratnya agak panjang, agak banyak. Ya kalau kalian mau beli jersey ini PI, ini yang melar, wah. Gue udah pulang jadi nggak bisa. Ya lu bisa nitip temen di Thailand atau lu bisa ke Thailand karena ini nggak dijual di sini. Iya. Sama sekali nggak dijual di sini, yang dijual. Tapi kalau kalian mau nyari replikanya ada. Lu bawa replika kan? Bawa. Ini sebenarnya bukan replika, ini gue taruh ya. Ini sebenarnya bukan replika sih, jadi kayak rip off kali ya. Ini pernah gue bahas juga sih sebenarnya sendiri. Ini malah kita bahas bareng-bareng. Ini replika yang akhirnya dicopot. Dikelet sih maksudnya. Dicoba diganti logo Thailand tapi petanya tetap Indonesia, ini bukan peta Thailand ya. Iya. Ini juga kalau lihat masih ada Bhinneka Tunggal Ikanya. Masih ada Bhinneka Tunggal Ikanya. Tapi kalau yang model replika ini banyak dijual, banyak sih di Tokopedia gitu-gitu. Masih ada? Masih ada yang jual. Oke, Mas Budi, makasih banget sudah. Sebenarnya ini lu yang review sih, gue yang numpang, jadi channel gue yang numpang untuk review. Tapi thank you banget udah mau bersedia untuk hadir dan menjadi reviewer di vlog gue. Terima kasih juga buat Vintage 24 Football ya, yang sudah menyediakan tempatnya. Ini tempatnya legendaris banget nih. Dari mulai baru ada ini. Mulai dari Spidey, Paris sampai siapa lagi ya? Banyak lah, artis-artis juga sering kesini. Iya, sampai artis. Faren, Adi Govinda. Berarti gue juga jadi artis sekarang. Itu udah banyak. Jadi kalian datang aja, nanti alamatnya gue taruh di bawah. Jadi kalian tinggal datang. Ya, kalau mau lihat-lihat jualan di Vintage 24 ada di ini. di IG-nya ada. Nanti gue taruh juga di bawah. Jadi rebutan ya di cepet banget di sold. Katanya masih. Boleh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir ya. Intinya antara aparel Mills sama Warik ya ada kelebihan masing-masing, jadi nggak perlu sampai jatuh-jatuhan lah ya. Cukup menikmati aja sebagai penikmat jersey, dan kalau bisa beli dua-duanya kayak Mas Budi. Ya, walaupun sebenarnya gue juga nggak masukin ini ke jejak Garuda ya, karena yang ada di jejak Garuda itu gua maunya yang fix dipakai. Jadi yang fix ada di istilahnya di situs resmi, emang diresmiin sama PSSI bahwa itu aparel. Jadi karena kalau gua semua yang dipakai timnas gua masukin itu akan sangat banyak. Di tahun 97-98 itu ada sportif, ada spek, ada yang aparel lokal gitu ada. Itu mengisi slot-slot di timnas U23, U19 nya gitu. Jadi bukan karena gue sentimen sama Warik, cuman karena emang dia nggak fix resmi di PSSI, jadi di jejak Garuda nggak gue masukin. Oke, jangan lupa teman-teman buat subscribe channel YouTube JJFC TV, like juga video ini, terus share ke teman-teman kalian dan berikan komentar terbaik di diskusi di bawah. Thank you for watching until the end. Mas Budi, sekali lagi thank you. I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.